Bismillah, anak-anak saja semuanya dibuka kameranya ya, semuanya. Baru 18 orang, 19 sama yang di sini. Yang ikut Zoom ini aja orangnya. Buka semua kameranya, Kaila, Anya, Rania, Alia, Nadia, Safira, Haskia, Mumtaza, Salma, Umeko, Nadia Ulia, Naila, Aisyah. Langsung buka kameranya yang baru masuk ya. Jihan Safana, Alia Faiza, Haskia Mumtazah, Danti, buka kameranya. Dah, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, Nak. Nah, untuk anak kelas 9 kemarin Ustazah sudah membagikan latihan sama kalian. Jadi dari yang berdua kali latihan kita sebenarnya kan, dari 2 kali latihan itu masih ada anak-anak Ustazah yang belum mengumpulkan latihannya. Lebih banyak yang nggak ngumpul daripada yang ngumpul, dan itu pun yang ngumpul pun kebanyakan juga ditagih dulu baru dikumpul. Jadi harusnya udah kelas 9 jangan gitu lagi, apalagi bentar lagi kan udah nggak lagi di Ulu Nuha, maksudnya nggak tahu lah ya yang masih nyambung ataupun nggak tahu saja, tapi setidaknya kan masih punya tanggung jawab di Ulu Nuha sebagai siswa kelas 9. Jadi harap bertanggung jawab mengerjakan semua latihan yang telah diberikan. Dan pun sebenarnya yang ngumpul-ngumpul kemarin itu pun masih banyak yang dia menyontek jawabannya itu dari Google, dilihat dari Brandly mungkin, atau dari mana, kayaknya kebanyakan dari Brandly. Dari mana Ustazah tahu? Dari cara penulisan dia, cara penulisan jawabannya itu bisa Ustazah tandai gitu. Beda dengan anak-anak yang memang mengerjakan sendiri gitu. Kebanyakan itu anak-anak Ustazah ini banyak yang melihat dari Brandly, dicontek bulat-bulat dari Brandly. Boleh melihat dari Brandly atau Google, tapi kan setidaknya kalian harus paham apa yang ditampilkan di situ betul atau tidak gitu. Tapi kebanyakan banyak anak-anak Ustazah ini menyontek bulat-bulat, bahkan menulis pangkatnya pun ada tanda pangkat yang di komputer itu kan, tanda kayak tanda apa itu, tanda segitiga yang kebalik itu kan, yang pangkat gitu. Ditanya itu pangkat ini apa artinya, ada yang nggak paham gitu. Makanya banyak sekali anak kelas 9 yang tidak jujur saja rasa, walaupun sebagian ada juga yang tertib dan jujur dan rapi. Ada beberapa siswa yang sangat rapi, masya Allah kali, latihannya rapi, tulisannya rapi. Kayak ada beberapa siswa contohnya kayak si Alia Zahra rapi, Anissa Diahanum, Jihan Labibah, Rania, itu rapi, enak melihatnya, enak membacanya. Ustazah juga mengapainya tuh, memeriksanya ini paham apa. Ada yang asal-asal aja menjawabnya gitu. Harusnya anak-anak Ustazah ini jangan kayak gitu lagi lah. Kalaupun nengok dari Brandly nggak apa-apa, tapi
tolonglah dipahami apa yang dijelaskan gitu. Dan kebanyakan nggak nengok YouTube ataupun nggak nengok Zoom, udahlah nggak nengok Zoom, YouTube juga nggak nengok. Ini kalau nengok Zoom, alhamdulillah kan, maksudnya ada ini. Nah, bolak-balik Ustazah bilang, bagi yang nggak nengok Zoom, tolong dikumpulkan catatannya biar Ustazah tahu. Hanya beberapa anak yang mengumpulkan dan rapi kayak si Salma, walaupun dia kemarin nggak ikut Zoom, tapi catatannya rapi, masya Allah. Ada lagi siapa lagi yang nggak ikut Zoom, tapi catatannya dikumpul. Tuh, yang nggak ngumpul catatan tuh kemana? Berarti nggak nengok YouTube kan? Kalau dia nengok YouTube dia tahu ada latihan, ada tugas mengumpulkan catatan bagi yang tidak mengikuti Zoom. Ini banyak yang enggak gitu, makanya nggak tahu lagi usahanya mau ngomongnya kayak mana kelas 9. Mau marah pun udah nggak bisa lagi, karena udah tua-tua, nggak mungkin lagi dimarahin ya kan. Udah tua kan, udah kelas 9 kok, ya kan. Kalau dimarahin kayaknya udah nggak cocok lagi, tapi belum ada rasa tanggung jawab, nggak tahu lah usahanya. Oke, nah kita udah habis tentang materi kita tentang kemagnetan gitu kan. Nah untuk minggu ini Ustazah akan sedikit bahas tentang bioteknologi, dan minggu depan itu kita udah ujian praktek. Ya kan, ujian praktek udah. Maksud Ustazah minggu depan itu ujian praktek itu tentang bioteknologi, mau membuat keju. Tapi sebenarnya kan bahan-bahannya itu lumayan lah, kan harus pakai susu UHT 1 liter, ya kan, harus pakai cuka sama garam. Itu bahan utamanya. Kalau susu UHT kan agak lumayan lah harganya, paling 17.000 18.000 kan. Kalau maksud saja gini, kalau kalian disuruh bekerja kelompok kayak mana? Bisa nggak kalian? Agak sulit saja. Sulitnya di mana, Nak? Siapa yang ngomong itu? Siapa? Kerja kelompoknya ada berapa orang, Ustazah? Kalian aja yang tentukan berapa orangnya. Atau kalau mau sendiri juga boleh, tapi apakah kalian nggak keberatan dengan membeli bahan-bahan yang agak lumayan itu? Maksudnya bahannya itu kan susu UHT 1 liter kan, habis itu cuka sama garam. Kira-kira berat nggak? Coba kasih masukan. Kalau memang berat, Ustazah nggak ngasih praktek kayak gitu, tapi Ustazah suruh kalian penelitian secara mandiri, pakai portofolio. Jadi kalian cari tentang bioteknologi, bisa di YouTube, di perpustakaan kalian cari, tapi ada daftar pustakanya. Ayo pilih yang mana? Kalau menurut kalian gimana? Ustazah, itu bahannya banyak. Apa? Apa, Askia? Bahannya banyak. Nggak dengar. Bahannya banyak ya. Itu tadi susu UHT-nya 1 liter. Habis itu keju, garam kan adalah di rumah ya kan. Mama kan ada garam di rumah, nggak apalah beli. Cukanya 5 sendok. Paling mahal itu paling susu UHT. Cuman 3 bahan itu aja, Zah? Iya, cuman itu aja bahannya. Jadi gini aja, yang mau tinggal pilih mau praktikum atau mau cari referensi, misal portofolio, pilih yang mana? Praktikum saja. Praktikum. Coba yang praktikum raise hand, coba raise hand. Yang mau praktikum raise hand. Oke, ya. Hanya beberapa ya. Oh, selebihnya nggak bisa ya, nggak bisa praktikum ya. Kita voting aja ya. Ini yang ikut ada 30 orang. Nggak semua yang nggak ikut Zoom ya, mau kayak mana lagi ya kan. Nanti praktikum atau portofolio? Hah? Cari referensi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Separuh.
hanya separuh. Oke lah, kayaknya masih banyak yang berat ya. Oke, nanti Ustazah beritahu info lebih lanjutnya ya. Oke, nah ini materi kita yang akan Ustazah sampaikan tentang bioteknologi. Ya, ini adalah gambar yang di sini ada kecap, keju, tempe, tape, ya kan? Ini adalah bahan-bahan makanan atau produk makanan yang diolah dengan memanfaatkan bantuan dari mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Ada yang tahu mikroorganisme itu apa? Makhluk hidup yang berukuran dia sangat kecil atau mikroskopik yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Makanya dia bilang mikroorganisme. Contohnya seperti bakteri, ya kan, bakteri. Nah, seperti contohnya tape. Tape ini bahan dasarnya adalah kacang kedelai, ya kan, kacang kedelai. Kemudian ditambahkan ragi ya, ragi. Habis itu ragi itu adalah ada mikroorganisme di dalamnya. Nanti akan kita bahas di sini. Tape misalnya, tape dari ubi, ya kan? Kemudian ubi ini dimasukkan ragi, ya kan? Atau dimasukkan ragi. Ragi itu nanti dibiarkan di tape itu dibiarkan lama-lama si ubi ini akan berubah rasa. Ada rasa asemnya, ada manisnya gitu kan. Kayak keju juga. Keju bisa itu kan produk olahan susu, dari susu. Kemudian susunya dicampur dengan cuka. Nah, di dalam cuka itu ada mikroorganismenya yang membuat produk olahan susu tersebut bisa bisa dibuat menjadi keju. Yogurt, pernah dengar yogurt kan? Pernah makan yogurt? Itu kan kalau orang bilang susu basi dibilang kan, karena dia dibasikan. Nah, dia dicampur dengan bibit mikroorganismenya dicampur ke dalam susu tersebut, dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi yogurt. Tapi yogurt enak kan? Dan banyak manfaatnya juga yogurt itu untuk kesehatan. Nah, inilah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Jadi produk makanan tersebut itu adalah produk makanan olahan yang memanfaatkan hasil alam dengan bantuan mikroorganisme. Bagaimana sih sebenarnya peran mikroorganisme tersebut dalam pembuatan produk makanan tersebut? Maka disinilah yang akan kita bahas bagaimana caranya. Nah, kita lihat di sini ya. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup, misalnya dengan memanfaatkan bakteri atau jamur. Salah satu contoh olahan makan yang memanfaatkan jamur adalah tempe. Nah, pernah makan tempe? Pernah lihat bagaimana pengolahan tempe? Pernah nggak kalian lihat? Sebenarnya kalau di Science Club dulu kan kita ada apa itu yang hari Jumat sering kita lakukan? Ekskul ya, ada ekskul Science Club, ya kan? Nah, di ekskul itu biasanya Ustazah sering mengadakan beberapa percobaan yang memanfaatkan misalnya gimana cara membuat tempe, bagaimana cara membuat yogurt, bagaimana cara membuat susu kan, karena nggak setiap pertemuan bisa dibahas. Nah, di Science Club itu dia kadang-kadang kita buat seperti itu. Nah, bagaimana cara pengolahan tempe yang kamu tahu? Kamu mungkin sering lihat di TV atau di mana gitu kan. Tempe ini adalah salah satu bahan yang dibuat dengan fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Ragi itu ada jamurnya. Jamur inilah yang membantu si tempe ini terbentuk. Nah, ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kacang kedelai yang kita makan secara langsung. Tempe itu lebih mudah dicerna. Nah, tahukah kamu bahwa tempe itu memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker. Jadi, jika kamu perhatikan struktur tempe, maka kamu akan menemukan seperti ada benang-benang putih pada tempe. Ya kan? Seperti ada benang-benang putih pada tempe. Benang-benang tersebut disebut dengan hifa. Hifa ini adalah jamur, tubuh jamur yang berbentuk jejaringan. Jejaring seperti itu kan, ini namanya adalah hifa.
hifa ini menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan kedelai yang lainnya. Ya kan jadi nempel kan kedelai yang satu dengan yang lainnya. Itu ditempelkan atau si hifa inilah yang berfungsi menyatukan butiran kedelai tersebut. Sehingga bentuk dari tempe tersebut dia lebih padat. Ya kan? Nah, tempe juga dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu organisme, mikroorganisme. Selain tempe ada lagi makanan yang lain, produk olahan yang lain seperti apa ya tadi saya bilang, tape, habis itu kecap dan lain sebagainya. Nah, bioteknologi kita akan belajar tentang bioteknologi dan perkembangannya. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang tempe merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Selain tempe juga masih banyak yang lainnya. Nah, seperti contohnya tadi saya bilang apa tadi? Tape dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu apa sih sebenarnya bioteknologi itu, kan gitu kan? Kita bicara bioteknologi tapi kita nggak tahu apa itu bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup. Kalau biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu kan. Nah, ini bioteknologi. Jadi dia dipisah di bio dan teknologi. Bionya itu artinya makhluk hidupnya, sedangkan teknologinya adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Itulah yang disebut dengan bioteknologi. Jadi bisa kita definisikan secara umum, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Inilah bioteknologi. Nah, bioteknologi mulai berkembang pesat pada tahun 1857. Nah, orang yang menemukan hasil fermentasi adalah Louis Pasteur namanya. Proses fermentasi itu melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Jadi fermentasi itu kan udah kita tahu kayak proses pembusukan, ya kan? Fermentasi itu dia kayak proses pembusukan, kayak Yakult. Kayak Yakult tuh itu kan yogurt kan sebenarnya kan. Nah, itu kan juga kalau di iklan-iklan itu kan dikasih taunya ada bakteri baik di dalam Yakult tersebut, ya kan? Di TV itu kan kasih taunya bakteri tersebut membantu proses pencernaan dalam tubuh manusia katanya kan, supaya ususnya menjadi lebih sehat, ya kan. Jadi si mikroorganisme yang dalam Yakult itu digunakan untuk membuat produk makanan yang disebut dengan yogurt. Nah, bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk jasa atau produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Jadi dari sini ya, bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur dengan proses fermentasi sehingga dihasilkanlah produk atau jasa yang baru. Itu disebut dengan bioteknologi konvensional. Contohnya seperti tempe, tape, roti, keju dan yogurt. Roti juga dia pakai ragi kan biasanya kan, untuk supaya dia lebih kembang gitu kan. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga berkembang dalam bidang modern, menjadi modern. Kok tadi kan konvensional, dia melibatkan mikroorganismenya secara langsung gitu kan. Nah, ini modern. Nah, yang modern ini dia melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Gimana itu maksudnya rekayasa genetika? Jadi, misalnya nih, kalau kamu lihat di gambar ini ada dua buah ikan. Ada dua buah ikan. Yang satu ikannya kecil, yang satu ikannya besar. Ya kan? Nah, ikan yang besar ini merupakan ikan hasil rekayasa genetika. Merupakan ikan hasil rekayasa genetika. Jadi dimanfaatkan ikan, maksudnya penelitian ini memanfaatkan
bagaimana cara merekayasa genetika agar produk yang dihasilkan lebih bagus. Jadi dia kayak ikan ini, dia mau ikannya lebih besar, maka dimanfaatkanlah rekayasa genetika. Kenapa dibilang rekayasa genetika? Karena para ahli pada bidang tersebut dia menyusun pola gen dari makhluk hidup tersebut, sehingga menyusun pola gen yang sedemikian rupa menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Pengen yang lebih besar gitu kan, maka direkayasa genetikanya. Nah, teknik dari rekayasa genetika ini disebut dengan istilah teknik Hana aja adik men. Gak usah digendong, pegang aja. Pegang, kau ini nanti dia ke sana. Nah, teknik rekayasa genetika ini dia dikenal dengan teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme yang lain. Jadi diambil organisme dari satu organisme ke yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini namanya adalah DNA rekombinan. Nah, organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan organisme transgenik. Organisme transgenik artinya dia organisme yang mengambil atau menggunakan gen dari organisme yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini disebut dengan organisme transgenik. Jadi kamu udah tahu ya apa itu bioteknologi. Bioteknologi itu dia adalah memanfaatkan makhluk hidup yang lain untuk menghasilkan satu produk atau jasa yang lebih baik daripada sebelumnya. Itulah fungsi dari bioteknologi. Dia terbagi menjadi dua, ada konvensional, ada modern. Kalau konvensional makhluk hidupnya secara langsung digunakan, tapi kalau yang modern biasanya digunakan untuk rekayasa genetika untuk menghasilkan organisme yang lebih baik lagi yang ingin diinginkan. Nah, kemudian penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam teknologi pangan, ini tadi kayak Usnya bilang tadi, kayak tape, yogurt, keju, tempe, roti dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Tape ini dia memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Nama mikroorganismenya itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Ini adalah nama organisme pada ragi tape. Saccharomyces cerevisiae. Inilah dia bentuk dari mikroorganismenya. Nanti dalam ini dimasukkan ke dalam ubinya, dibiarkan, dibungkus, jangan sampai ada udara yang masuk sehingga nanti dihasilkan tape yang lezat ya kan, yang enak kita makan ya kan. Nah, cara membuat tape sebenarnya bisa kamu buat, ini bahan-bahannya ada di sini. Nih, kalau kamu mau membuat sendiri di rumah boleh membuat tape dari berbagai jenis bahan. Bahannya ada air, ubi, ya kan. Kemudian alat-alatnya dandang, kompor, bungkus daunnya, terus ragi, terus habis itu satu buah kotak atau tempat yang digunakan untuk membuat tape. Nah, selain Saccharomyces cerevisiae, ada juga namanya jamur Aspergillus. Ada bakteri Acetobacter aceti, yaitu bakteri yang berperan dalam pembuatan tape juga. Jadi mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis, saling membantu. Jadi, artinya mikroorganisme tersebut akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari singkong berubah menjadi tape. Nah, selama proses pembuatan tape terjadi pemecahan hidrolis namanya. Nah, inilah yang membuat ketika terjadi pemecahan hidrolis ini akan dihasilkan yang namanya glukosa, gula. Makanya tape itu rasanya manis kan? Nah, proses ini dibantu oleh jamur yang namanya Aspergillus sp. Ini membuat tape terasa lebih manis karena dia menghasilkan glukosa. Glukosa itu dia gula ya kan, jadi manis dia, nggak perlu kita tambah gula, tetapi si jamur ini akan membantu tape tersebut berasa jadi lebih manis. Terus habis itu kalau kita makan tape itu kayak ada rasa kayak kayak ada gas-gasnya kan. Ada nggak kalian terasa kalau makan tape itu kayak ada gas-gasnya? Makanya kalau orang yang punya sakit mah atau lambung biasanya nggak disarankan makan tape. Kenapa? Karena gasnya tinggi. Itu gasnya dari mana? Itu dari
dari Saccharomyces cerevisiae ini. Nah, bakteri ini yang menghasilkan alkohol. Alkohol yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae ini menyebabkan tape dia aromanya lebih khas. Nah, proses fermentasi ini dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tape menggunakan respirasi anaerob. Artinya dia nggak perlu oksigen. Makanya ketika membuat tape itu diusahakan jangan ada masuk udara ke dalam tape tersebut sehingga nanti tapenya jadinya lebih bagus. Tapi kalau misalnya tapenya ada udara yang masuk atau oksigen yang masuk, nanti proses anaerobnya tidak berjalan dengan baik. Makanya ada orang yang buat tape dia berhasil, ada yang nggak berhasil. Ya kan? Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Nah, kemudian apakah ketika memakan tape kamu merasakan rasa asam? Ada kan? Ada rasa asamnya sedikit kan? Nah, rasa asam dari tape ini disebabkan karena adanya kandungan asam cuka atau asam asetat yang dihasilkan oleh bakteri yang namanya bakteri Acetobacter aceti. Ini adalah bakteri yang menghasilkan rasa asam pada tape tersebut. Nah, itulah proses pembuatan tape. Nah, yang kedua ada yogurt. Yogurt ini adalah makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan batuan bakteri. Yogurt ini banyak manfaatnya, ada proteinnya tinggi, kalsium, vitaminnya banyak, dan jika kita konsumsi yogurt secara teratur maka kita bisa mendapatkan manfaat kulit kita menjadi lebih sehat, kemudian membantu proses pencernaan dalam tubuh, kemudian menjaga jantung tetap sehat. Nah, itu adalah kegunaan dari yogurt. Nah, belum pernah buat yogurt kan? Bisa lah kamu tengok di YouTube atau apa bagaimana cara buat yogurt. Ini kalau buat yogurt bahan-bahannya susu 1 liter, habis itu gula, kemudian bahan yang dia minuman atau bahan yang di dalamnya udah ada bakteri. Misalnya kalau mau buat yogurt kamu harus tambahkan cimori ke dalam yogurt tersebut atau Yakult atau Biokult gitu kan, ada kan di supermarket itu kan. Itu kamu tambahkan ke dalam si susu sapi tadi. Nah, nanti bisa kita buat yogurt. Kalau mau tahu caranya kamu bisa lihat di sini, bisa kamu baca-baca, mau coba sendiri juga boleh. Nah, proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus casei. Ini adalah nama bakteri yang berperan dalam pembuatan proses yogurt. Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgarisus, dan Bifidobacteria. Ini adalah bakteri-bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt. Jadi caranya itu susunya itu dipanaskan dulu dalam suhu tertentu, kemudian didinginkan, nanti kita masukkanlah tadi bibit dari yogurtnya itu kayak misalnya Yakult atau mau masukkan cimori atau apa, kemudian dibiarkan. Ditutup, disimpan di dalam suhu ruang, itu kan dibiarkan selama beberapa hari. Nanti akan terbentuklah si yogurt itu. Kemudian keju ini adalah juga produk makanan yang dia dari produk susu. Nah, yang bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus sp, Lactobacillus bulgarisus, dan Streptococcus thermophilus. Ini adalah bahan-bahan yang bakteri-bakteri yang berperan dalam pembuatan keju. Terus tempe ini juga tadi udah kita bahas di awal ya. Nama bakteri yang berperan dalam pembuatan tempe yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, ini adalah bakteri yang berperan dalam pembuatan tempe. Kecap. Nah, pada kecap yang berperan adalah Aspergillus oryzae. Nah, ini adalah nama bakteri. Nanti kamu bisa baca-baca ya, atau bisa kamu ulang, atau bisa kamu searching di Google. Apa-apa aja. Roti juga bakteri yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae di sini. Ragi. Kemudian minuman anggur itu yang nggak boleh sebenarnya kita konsumsi ya kan. Itu kalau di luar negeri sana banyak minuman-minuman seperti ini tuh juga difermentasi
dibiarkan lama. Nah, kemudian ada bioteknologi pertanian. Ini dibaca aja ya, nanti akan kamu bisa lihat di bukunya atau kamu searching di Google atau kayak mana supaya kamu tahu lebih paham tentang bioteknologi ya. Nah, jadi karena waktunya pun udah habis ya, udah tinggal sedikit lagi udah habis. Mungkin itu aja yang mungkin Ustazah bisa sampaikan kepada anak-anak Ustazah semuanya. Nah, untuk selanjutnya mengenai mengenai ujian praktek, selanjutnya akan Ustazah kabarkan. Mungkin kita pakai praktikum aja atau kita bisa cari portofolio gitu ya. Kalian atau ginilah, kalian bisa pilih lah mau buat keju atau mau buat tempe. Itu adalah dua yang lebih mudah, lebih enak mana menurut kalian ya. Jadi kalau Ustazah sih sebenarnya lebih bagus dia ini aja praktikum. Karena kalau yang kalian searching ke internet itu banyakan bohong kalian. Kalau praktikum memang praktek sendiri gitu kan. Gak usah lagi buat laporan, yang penting kalian buat praktikumnya kayak mana, setuju? Gak usah buat laporan tapi praktikum aja. Jadi kalian foto gitu aja ya. Nanti videokan hasil kalian, baru kalian tunjukkan mau saja, nggak usah lah buat laporan. Gitu aja lah ya. Jadi nggak kita permudah aja, nggak usah kita persulit ya. Karena pun kita ini dalam sistem yang nggak enak sebenarnya. Jadi gitu aja ya. Untuk selanjutnya kita praktikum saja, tapi nggak usah buat laporan ya. Itu aja lah mungkin yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Jika ada ingin ditanyakan karena waktu udah habis, bisa tanya secara langsung via Japri ke Ustazah ya. Mungkin itu aja. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.